Haleluya. Ada yang kasih sukacita hari ini? Amin. Masih semangat? Yes. Ayo kasih high five ke sebelahnya dulu. Bilang happy Sunday. Buat yang online, hello happy Sunday. Happy Sunday. Sebelum kita memulai Sunday service, aku mau undang buat kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai Sunday service hari ini. Mari saudara, aku mau undang untuk menundukkan kepala, untuk sikap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah Tuhan. Terima kasih buat 1 minggu lagi Tuhan, Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, kami bisa beraktivitas Tuhan. Sekolah kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur juga Tuhan buat kesehatan prima yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami sore ini Tuhan bisa menikmati berkat dan karunia-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, sore ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk waktu kami ke depan Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan hari ini, berkati Sunday service kami hari ini Tuhan Yesus. Kau saja beracara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus kami mau undang untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan setelah kami pulang dari Sunday service ini kami tidak sama lagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang online Tuhan, yang mungkin kurang enak badan Tuhan. Tuhan Yesus saja jaga Tuhan, jaga mereka Tuhan. Apapun kelemahan mereka Tuhan Kau kuatkan. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan Yesus, sudah ada kesembuhan Tuhan. Kami declare in the name of Jesus, mereka sudah sembuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang lemah dan lesu Tuhan Yesus. Kau berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus setiap keadaan kami apapun Tuhan. You are in control Tuhan, you are in control of our life. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan, jemaat kami Tuhan hari ini. Atau mungkin yang masih di perjalanan untuk sampai ke gereja ini ya Tuhan. Kau saja yang jaga mereka satu persatu Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa berkumpul dan memulaikan nama-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bawa Tuhan Sunday service hari ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau beracara Tuhan sehebat-hebatnya Tuhan Yesus. Berkati sudut-sudut ruangan ini Tuhan, berkati rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, keluarga kami Tuhan Yesus. You are in control Bapa, you are in control Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray, amin. Haleluya. Jemaat aku mau undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Haleluya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat dia saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Katakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sekali lagi, sebab Allah sanggup bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Haleluya. aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. IFGF, let's shout to God. Haleluya. Bakar roh kami Tuhan di dalam Engkau. Kami mau berlari-lari sampai garis finish. Haleluya. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama siapa? Nama Yesus jawaban. Langkah akan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan, bakar, bakar. Akan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Ajaib terjadi. Haleluya. Langkah kami takkan terhenti di dalam Engkau Tuhan. Berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Bakar hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi, oh 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 oh
Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, dengan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. You are so good, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan persembahan. Pengumuman siapa? 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Welcome to IOCF Wellington. Here's the news for April. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hi brothers, men's care will be held on Saturday the 30th of April. So for more details, please contact Anthony. Thank you guys. Hi guys, this is just a friendly reminder that we are having our IFGF Wellington retreat from Friday the 15th to the 17th of April. For this year's theme is called The Journey. Alright, we'll see you guys over there on Friday from 11 a.m. Bye! Wow, so exciting! CHS! Iya. Shalom semua. Shalom. Siapa yang excited untuk retreat minggu ini? Minggu depan. Nanti setelah kebaktian kita ada briefing sebentar. Jadi kita akan jelaskan apa aja prosedur dan apa yang harus dibawa ya. Itu aja sih. Mari kita berdoa bersama untuk persembahan. Makasih ya Tuhan Bapa di sorga atas penyertaan bagi hidup kami semua. Kombo kami semua di sini Tuhan untuk datang untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu, juga untuk berfellowship bersama. Terima kasih atas segala kebaikan penyertaan-Mu selalu bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, biar persembahan yang diberikan bisa dipakai untuk memuliakan meninggikan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan perlindungan-Mu selalu. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta anak-anak sekolah minggu untuk maju, kita akan mendoakan mereka bersama.
kasih ya Bapak, Kau lihat anak-anak ini Tuhan datang untuk mau belajar firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati para guru, para anak-anak Tuhan, biar mereka mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Mereka bertumbuh akan pengenalan firman-Mu Tuhan. Percaya Kau menjaga, memberkati mereka, hidup mereka selalu beri mereka hikmat dan pengertian dari-Mu Tuhan. Biarlah semua berjalan baik, lancar Tuhan. Kau menyertai Sunday School ini. Terima kasih atas segala penyertaan perlindungan-Mu selalu. Dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya, haleluya. Dalam sikap doa, mari kita datang ke hadirat Tuhan saat ini. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul yang sepakat Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini, saudara. Mari kita buka hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu itu Tuhan. Kami mau menghampiri tahta belas kasihan-Mu itu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Sentuh kami sekali lagi Tuhan. Sentuh kami sore malam hari ini lagi Tuhan. Kami butuh sentuhan kekudusan dari Engkau Bapa. Karena sungguh ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang lemah Engkau kuatkan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang sakit Engkau sembuhkan. Ketika Engkau hadir, yang berputus asa diberi pengharapan yang baru. We need you Lord. Kami butuh Engkau saat ini Tuhan. Sentuh setiap kami. Urapi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu itulah kami terpuaskan. Kami mau berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Yesus. Jesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah batu karang kami. Hanya Engkaulah pertahanan kami menghadapi dunia ini Tuhan. Tidak ada lain Tuhan, hanya Engkau. Kami mau terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami datang mau memuji, menyembah Engkau Tuhan saat ini. Kami siapkan hati kami Bapa. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Tuhan, katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Rasakan saudara, Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya, thank you Lord. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan, Yes Lord. terjadi di sini. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Sembah Tuhan. Berikan pujianmu. Sebab hanya Dia yang layak. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah batu karang kami Tuhan. Kota perlindungan kami. Bersamamu kami aman Tuhan. Bersamamu kami aman Yesus. Tidak ada badai yang bisa melemahkan kami kalau Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab Engkau memberi kekuatan pada kami setiap harinya. Setiap pagi kekuatan baru kami dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar di hidup kami. Engkau besar di hidup kami. Engkau Tuhan pemenang kami. Engkau menang Tuhan. Engkau telah menang mengalahkan maut. Kemenangan-Mu menjadi milik
katakan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan buat anak-anak Tuhan. Setiap waktu ya Bapa, buat anak-anak Tuhan yang mau berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat campur tangan Engkau 1 minggu penuh ya Bapa, sehingga pada hari ini kami bisa berada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami berada di sini ya Bapa, tapi ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini ya Tuhan seperti pedang mata dua ya Bapa, menusuk setiap relung hati kami ya Tuhan, sehingga kami keluar dari rumah ini, dari gereja ini tidak seperti kami datang ya Tuhan. Kami dapat mendapatkan rema yang baru ya Tuhan dalam kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat tim Present Worship kita pada hari ini. Tuhan Yesus baik. Sesuai tema bulan IFGF bulan April, kita berbicara tentang This is Living. Bicara tentang, kalau Pastor Simon udah berbicara kemarin tentang living boldly. Bagaimana kita memiliki keberanian untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Kita memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita memiliki keberanian bahwa apapun perkataan ataupun tindak tanduk yang kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita itu anak Tuhan. Ada banyak sekali hal yang ditakuti manusia dalam menjalani hidup. Tema saya sore ini berbicara tentang keberanian untuk menjalani hidup. Banyak sekali anak-anak Tuhan termasuk saudara dan saya, kadang-kadang kita takut untuk menjalani hidup. Ada yang takut gagal, ada yang takut mendapat pekerjaan ataupun di PHK di tempat kerjanya. Ada juga yang takut visanya nggak keluar ataupun PR-nya nggak keluar dan lain sebagainya. Ada yang takut miskin. Ada pun yang sekarang lagi pandemik seperti ini, ada yang takut sakit, takut COVID-19. Adanya wabah COVID ini semakin banyak orang sakit, orang yang jatuh miskin, usahanya pada kolaps, ataupun paling jeleknya orang takut mati. Saya sangat senang sekali gitu baca koran di Indonesia ya. Saya selalu update tiap pagi tuh bangun tidur sampai saat teduh itu saya suka baca koran.
Dan sebelum tidur juga saya selalu baca koran, detik.com. Saya selalu baca tuh. Di beberapa bulan yang lalu tuh orang banyak jual rumah-rumah yang di daerah-daerah elit di Jakarta, jual rumahnya tuh setengah harga. Mereka takut mati. Mereka mau menggunakan uang yang mereka kerja capek, mereka mau nikmati, mereka mau keluar negeri lah, mereka mau beli tempat penguburan di San Diego Hills lah dan lain sebagainya. Mereka takut mati untuk gara-gara pandemik yang begitu luar biasa terjadi di Indonesia. Kita buka Alkitab sama-sama di Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan hatimu gelisah, ataupun terjemahan yang lain dibilang jangan takut atau gelisah hatimu. Kita gak usah takut, kalau kita memang sudah masuk dalam rencana Tuhan, kalau kita sudah masuk dalam janji Tuhan, anak-anak Tuhan, kita gak usah takut. Masalah apapun yang dihadapi, kita tetap dipegang sama Tuhan. Perkataan Yesus kepada muridnya melalui Yohanes 1 ini 2000 tahun lalu juga masih relevan, masih nyata dalam kehidupan saudara dan saya sampai saat ini, supaya kita jangan takut dan jangan gelisah. Yang pertama kali iblis serang itu hati. Kalau hati kita udah diserang sama iblis, kita menjadi takut, jadi gelisah, nggak ada damai sejahtera lagi dalam hidup kita, itu banyak sekali hal-hal negatif yang akan muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu jagalah hatimu, supaya kita bisa selalu ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus mau supaya saudara dan saya memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam menjalani hidup. Keberanian dan keteguhan hati. Kita buka sama-sama di Efesus 3, ayatnya yang ke-12. Di sini berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Amin. Kalau kita memiliki keberanian, kita jalan bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus, bersama Allah, bersama Roh Kudus. Kita harus ada keberanian untuk melakukan sesuatu supaya kita berjalan bersama dengan Dia. Kita gak usah takut. Dengan penuh kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita salah mengartikan dengan keberanian ya. Kadang banyak orang tidak membedakan mana itu keberanian atau mana itu nekat. Benar ya, beda-beda tipis nih Betty, beda-beda tipis. Mana itu benar-benar berani, mana itu benar-benar yang namanya nekat. Nekat kalau menurut definisi saya di sini adalah bertekad, berkemauan keras, tidak berpikir panjang lagi, tidak mau mengalah ataupun menurut, menyerah, dan satu hal lagi tanpa perhitungan. Itu yang namanya nekat. Tapi kalau berani, kesiapan untuk mengambil resiko, menghadapi bahaya, tidak kenal takut, percaya diri berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Yang namanya berani. Supaya kita jadi berani menghadapi kehidupan kita. Setiap orang percaya tentunya pernah mengalami rasa takut dan gentar terhadap sesuatu yang mereka jalani. Siapa di sini yang belum pernah merasakan takut ataupun gak takut menghadapi suatu masalah? Saya rasa kita semua bisa mengalami merasakan takut. Walaupun kita anak Tuhan, tapi kita pernah merasakan yang rasanya takut. Tapi di Ulangan 31 ayat yang ke-6 berbicara, ini saya sangat terberkati dengan ayat ini, berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kalau kita hidup dituntun dengan kuasa Roh Tuhan, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang kadang-kadang di luar akal pikir kita. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa yang kadang-kadang kita gak pikir, loh Tuhan kok dapatnya ini. Kita mintanya A tapi dapatnya B. Kadang-kadang B-nya ini lebih bagus, atau kadang-kadang B-nya ini lebih buruk dari yang kita mau. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun kita menyalami, kita bisa lihat, oh Tuhan terima kasih.
ternyata jawaban B itu merupakan jawaban yang terbaik dalam kehidupan saya. Itu karena tuntunan dan keberanian kita untuk mengambil suatu keputusan. Kita takut akan firman Tuhan dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Di ayat yang ke-8 juga berkata, Ulangan 31:8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Begitu dahsyat firman Tuhan. Tuhan tuh sayang loh sama kita anak-anaknya. Kasih Bapa tuh buat anak-anaknya luar biasa. Saya yakin di sini bapak-bapak yang memiliki anak, mereka sangat sayang banget sama anak-anaknya. Bapak-bapak itu pasti bisa melakukan apapun pekerjaan, apapun dia lakukan supaya anak-anaknya bisa makan enak. Ada makanan di meja makan. Bapak-bapak pasti akan bekerja supaya kebutuhan anaknya terpenuhi. Bapak-bapak akan pasti melakukan sebelum anaknya minta. Bapak-bapak pasti mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sama seperti Bapak kita di sorga. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang belum kita minta Tuhan udah siapkan buat kita, buat saudara dan saya. Ada 4 poin yang mau saya sharing pada sore hari ini. Kenapa saudara dan saya untuk mau menjalani hidup ini, berani menjalani hidup ini. Yang pertama adalah karena suatu pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya. Mungkin kita yang sudah dekat ataupun berkeluarga, suami istri kadang-kadang masih suka berantem, benar ya? Nah mungkin selama pernikahan kita nggak ada percecokan. Kita masih ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tapi hanya pribadi Tuhan yang dapat kita percaya. Alkitab berkata semua orang telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Ini firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena ia menugerahkan anaknya yang tunggal Tuhan kita supaya kita percaya dan tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Pribadi Tuhan supaya kita percaya sama Dia, supaya kita kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan itu pribadi yang dapat dipercaya. Ia tidak hanya menyelamatkan saudara dan saya, tetapi juga senantiasa menyertai kita selamanya. Kalau kita sudah memberikan diri kita buat Tuhan, Tuhan akan tuntun hidup saudara dan saya, bukan cuma sekarang aja, bukan saat ini, tapi selamanya. Tuhan mau jaga dan pelihara hidup kita itu selamanya. Sama seperti seorang ayah pasti mau menjaga anak-anaknya selamanya. Sampai dia besar, sampai dia berhasil. Sama seperti Bapa kita di sorga, dia pasti mau jaga dan pelihara saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kita buka Matius 28. Maaf sore ini sepertinya agak banyak ayat Alkitab. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Sini berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, firman Tuhan. Dia menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Kalau kita bicara tentang perikop ini di Matius 28 ini tentang perintah untuk memberitakan Injil. Ini ayat yang sering kita baca juga di atasnya, di ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ayat ini sering kita baca. Kita berani untuk memberitakan firman. Nggak usah takut memberitakan firman. Memberitakan firman nggak usah untuk bisa berada di tempat ini, di mimbar ini. Hidup kita ini bisa menjadi pemberitaan firman juga dalam kehidupan marketplace kita. Kita nggak usah berdiri di pinggir jalan untuk baca Alkitab di pinggir jalan untuk biar orang. No, kita nggak perlu seperti itu. Hidup kita ini bisa menjadi firman di tempat pekerjaan, di
marketplace, di kampus, di sekolah ataupun sebagainya. Orang bisa melihat apakah ini kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang menurut sesuai dengan firman Tuhan. Secara nggak langsung kita sudah memberitakan firman dalam kehidupan kita bermasyarakat. Poin yang kedua adalah kita berani menjalani hidup karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang baik buat kita. Suatu tempat telah disediakan buat saudara dan saya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 3. Sini berkata, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya tidak dilahirkan kembali ini apa? Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Penting sekali. Saya percaya ada yang dari kita dari kecil sudah Kristen. Di KTP sudah Kristen, tapi kita belum mengalami namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu penting sekali kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita mengalami apa yang namanya lahir baru di hadapan Tuhan. Kita mengalami di sini sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Penting sekali kita untuk melahir baru di hadapan Tuhan. Penting sekali kita harus merasakan kasih mula-mula Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali kita merasakan apa itu urapan roh Tuhan dalam terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan supaya kita bisa melihat kerajaan surga. Satu hal tempatnya sudah disediakan. Tinggal kitanya aja sendiri mau atau tidak bersama Tuhan. Ya kita berkata loh, tempatnya udah disediakan buat saudara dan saya di surga. Tinggal kitanya sendiri mau apa enggak untuk bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Kita buka di Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Di sini berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ada amin? Yes. Tuhan sudah sediakan tempatnya di surga buat saudara dan saya. Tergantung kitanya mau pergi enggak sama Tuhan. Mau pergi apa enggak sama Tuhan ke surga. Adat timur, adat orang-orang Indonesia kadang-kadang orang tua walaupun anaknya sudah besar, mereka mau untuk anak-anaknya tinggal di sekitar kita ya, nggak usah jauh-jauh, jadi bisa dihubungin. Atau kalau bisa bikin lagi tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, biar anaknya menantu, mertua, cucu semua tinggal sama-sama bapak sama ibunya. Ya, ada orang timur. Atau kalau enggak rumah di sini tapi dibuka beli lahan, orang tua bisa beli lahan kanan kiri biar kalau anaknya sudah menikah mereka masih tinggal dekat sama orang tuanya. Beda dengan budaya di sini, budaya di Western. Kadang-kadang kalau udah umur 16-17 udah mau kuliah, udah berusaha tuh orang tuanya di kick out ya semua. Udah lu waktunya untuk keluar, waktunya untuk mandiri, waktunya untuk kerja, sekolahnya sambil kerja. Kalau mau tinggal di rumah, teman saya ada, kalau mau tinggal di rumah tetap boleh tinggal di rumah tapi bayar rent ke orang tua. Ada, benar. Teman saya ada yang seperti itu. Anaknya udah besar, udah lu kalau lu harus keluar. Kalau emang lu mau tinggal di sini lu mesti bayar rent ke orang tua. Nggak, ya seperti itu. Beda dengan kita orang-orang Asia, kalau bisa semakin lama supaya tinggal dengan orang tua. Satu hal tempatnya sudah disediakan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya untuk bisa menikmati dan tinggal di rumah Bapa. Di sini ayat keempatnya juga dibilang, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana Tuhan Yesus pergi, Tuhan kasih tahu jalannya kemana. Supaya saudara dan saya bisa pergi bersama-sama Tuhan. Poin yang ketiga bicara tentang Tuhan Yesus itu berjanji untuk datang kembali buat saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali. Datang kembali ini ada 2.
Yang pertama secara global kita baca di 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan, perikopnya. Saya baca. Selanjutnya kami tahu kalau kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Penting sekali kita tahu bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali buat kehidupan saudara dan saya. Saya percaya semuanya pasti mau hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya percaya berarti saudara dan saya mau sama-sama di suatu hari pengangkatan terakhir, kita mau sama-sama terangkat dengan Bapa di surga. Karena itu cuma tujuan hidup kita di sini. Di dunia ini hanya sementara. Tapi kita mau di hari terakhir, kita mau bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu tugas yang paling berat, supaya saudara dan saya untuk bisa taat dan setia sampai hari itu datang. Nggak ada yang tahu hari itu datang. Yang tahu hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi siapkan kita untuk bisa memiliki hati yang taat dan setia buat Tuhan. Siapkan diri kita memiliki hati yang rendah hati dan berani untuk melakukan hal-hal yang terbaik sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan kembali bisa juga dalam satu artian adalah secara pribadi. Allah Tuhan Yesus datang secara pribadi dalam kehidupan saudara dan saya, dan Anda akan diurapi. Ini luar biasa. Kalau Allah sudah datang dalam pribadi saudara dan saya, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata Anda akan diurapi. Sama seperti Daud. Daud pertama kali datang, Samuel waktu itu melihat Daud dan Daud diurapi. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan Daud, Daud itu berkati apapun yang kerjaan Daud itu selalu berhasil. Kita semua buka 1 Samuel yang ke-16 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Ini bicara tentang Samuel, tentang mencari anak-anak yang benar-benar dia bisa urapi pada saat itu. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Kudus, Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika kita diurapi oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan diberkati untuk selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan di sini berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Kalau Roh Allah, Roh Kudus berkuasa buat saudara dan saya, kita pasti berani melakukan apapun. Satu hal, keberanian yang kita mau, keberanian yang kita punya harus diimbangi dengan rasa rendah hati. Jangan dengan merasa kita sudah diurapi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, tapi kita tidak ada perasaan rendah hati, akhirnya jadi sombong rohani. Itu yang paling bahaya. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus iringi juga dengan kerendahan hati kita.
untuk bisa mencerna firman Tuhan secara baik. Kalau tidak, kita akan menjadi sombong, menjadi merasa lebih tahu, ataupun lain sebagainya. Dan Tuhan paling tidak suka itu. Daud diurapi, dan saya percaya bukan hanya Daud saja yang diurapi, saudara dan saya juga akan diurapi. Amin. Amin. Siapa yang mau diurapi Tuhan? Yes. Saya percaya urapan Tuhan akan Daud itu bukan terjadi hanya 2000 tahun lalu. Kita pasti akan mendapatkan urapan itu. Kita harus berani menghadapi kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya terberkati 2 minggu lalu dengan waktu kita di prayer meeting di gereja ini, sharingnya Komik bicara tentang Komik bilang gini, kita hidup dari daging. Walaupun kita sudah merasa lahir baru, kita tetap hidup dalam daging. Dan roh Tuhan itu hidup dalam roh. Bagaimana, dan roh dan daging itu tidak mungkin bersatu. Bagaimana kita bisa mengerti akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus berusaha untuk hidup dalam roh. Kita berusaha, bukannya Tuhan bukannya Tuhan Yesus turun menjadi daging, no. Itu udah terjadi 2000 tahun lalu. Kalau kita mau mendengar janji Tuhan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita yang dari daging ini harus berusaha hidup di dalam roh. Ketika kita sudah hidup dalam roh, kita memiliki kesamaan satu level dengan Tuhan. Jadi kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa mengerti tujuan dan masa depan kita bersama Tuhan. Itu makanya kita penting sekali punya saat teduh di rumah. Penting sekali kita untuk bisa memasuki yang namanya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya kita memiliki kerinduan untuk bisa berbicara kepada Tuhan. Apa maksudnya Tuhan dalam hidup ini? Hari ini itu saya mau berbuat apa? Kalau kita sudah bisa mengerti dan berbicara dengan Tuhan di hubungan di level dengan roh, kita bisa menjalani hidup ini dengan keberanian. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kita yang kemauan kita. Amin. Poin yang terakhir, yang keempat, kita punya keberanian untuk menjalani hidup karena kita memiliki jalan kebenaran dan hidup. Ini ayat yang sudah sering kita dengar di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penting sekali kita punya keberanian untuk menjalani hidup karena dialah pribadi yang dapat dipercaya. Yesus juga menyediakan tempat kita di surga. Dan Yesus berjanji akan datang kembali serta menjadi jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Penting supaya buat saudara dan saya kita tahu bahwa kenapa kita hidup di dunia ini, buat apa. Saya dulu waktu SMA, waktu saya bandel, saya sempat bertanya dalam hidup saya, Tuhan, kenapa juga ya saya dilahirin di dunia ini? Buat apa kalau saya cuma dilahirin hanya untuk berbuat dosa terus? Itu pernah ada pertanyaan dalam hidup saya. Sampai satu saat saya pernah ada yang namanya di posisi pengen bunuh diri. Mau lompat dari lantai 7. Mau bunuh diri. Ngapain juga saya hidup. Karena gak berarti hidup saya. Satu hal, UK dan New Zealand itu angka suicidenya nomor 1 dan 2 tertinggi di dunia. Banyak anak-anak muda target bunuh diri untuk saat ini di UK dan di New Zealand. Kalau kita gak mengenal Tuhan, kalau kita gak berani untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita mau ambil jalan singkat aja. Kita pikir keputusan yang kita ambil itu benar. Itu namanya nekat, bukan keberanian. Seperti yang tadi saya bilang pertama kali. Ya,
Saya tuh pengen lompat aja di lantai 7, pengen lompat mengakhiri hidup saya. Pikir ini adalah jalan yang terbaik. Saya nggak berguna juga di dunia ini. Ternyata Tuhan berbicara lain. Tuhan mau ubah saya. Tuhan mau berikan adanya pengharapan dalam kehidupan saya. Penting sekali buat kita yang lagi down, buat kita yang lagi nggak punya harapan, percaya bahwa masih ada satu harapan, namanya di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Terus berjalan bersama Tuhan, berani melangkah bersama Tuhan, karena tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk memegang tangan saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tangan Tuhan selalu seperti tangan yang Bapa yang sayang pada anaknya. Sampai sekarang mungkin anak-anaknya masih umur 10 tahun, 15 tahun, 10 tahunan seperti saya sama Noah. Saya kalau Noah jalan gitu di pinggir jalan, saya mesti pegang tangan dia, takutnya dia lari. Kadang-kadang Ebi bilang, udah sih lepas aja, orang udah gede juga, ngapain pegang-pegang. Saya masih takut gitu, saya masih mau pegangin tangan dia gitu. Takut dia kenapa-napa lalu lari atau buat hal-hal yang tidak saya inginkan. Ebi bilang udah biarin aja, jalan aja, udah gede juga. Sama seperti Bapak gitu, Bapak selalu pengen pegang erat tangan saudara dan saya, supaya kita gak lari dari hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya jatuh. Ada juga, ini papa saya udah umur 80 something. Waktu saya ingat masih umur 70-an, masih jemputin kakak saya yang cewek nih. Pulang kerja masih dijemputin. Bayangin aja. Kakak saya udah umur 34 mau 40. Tapi karena papa saya itu paling sayang sama anak cewek, masih sering dijemputin. Walaupun dia udah capek juga nyetir, tapi di Jakarta masih sering dijemputin. Kalau jalan juga masih kadang-kadang masih digandeng sama papa saya. Orang-orang pikir nih jangan-jangan ini om-om bisa aja jalan sama anak gadis. Iya, tapi emang benar anak cewek itu paling sayang sama papanya, benar ya? Yang punya anak cewek paling di sini mungkin benar ya. Anak cewek itu pasti paling dekat sama papanya. Kadang-kadang kakak saya umur 4 bulan aja kadang-kadang jalan gitu, sekarang sama ke gereja papa saya masih digandeng. Masih terus digandeng kayak gandeng, iya, gandeng lengan gitulah. Masih digandeng. Masih mau pegangin terus tangan anak-anaknya. Sama seperti Bapak kita di sorga, selalu mau menjaga kita. Saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Di sini 1 Yohanes 4 juga berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sini ayat yang ke-B-nya, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita sudah memiliki roh Allah dalam pribadi saudara dan saya, sudah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, roh Allah itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebagai ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan, kiranya kita dapat menjalani hidup ini untuk bisa berbuah. Itu penting sekali. Jangan hidup ini hanya hidup yang biasa aja. Hidup ini harus bisa berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Penting sekali supaya kita bisa berbuah kalau kita sudah hidup bersama Tuhan. Ini ayat yang terakhir di Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Ini ayatnya sudah sering juga kita baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita tahu bahwa kita hidup dunia ini ada maksud Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Kita harus berani menjalani kehidupan ini. Kita nggak usah takut untuk masalah-masalah yang akan kita hadapi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saya percaya
maksud Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya pada sore hari ini. Saya percaya bahwa ada keberanian dalam kita menjalani hidup ini. Ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya untuk menjalani hidup. Dan saya percaya hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saya dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau jaga, Kau pelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar tentang keberanian kami menjalani hidup ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami hanya mau menjadi berkat buat orang lain. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, menjadikan Engkau dalam kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Engkau adalah nomor 1 dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bukan hanya kami hidup untuk mendukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan dosa di kayu salib yang kami terima, sehingga kami layak untuk bisa masuk hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penyelamat kehidupan kami. Kau Roh yang paling luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah sesuka hati dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tahu kami bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Engkau dan mana yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang begitu mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau kami bisa menerima janji-Mu. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sore hari ini. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbuhmu, dalam usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka jalanmu dan pembenaranmu yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima buat sore hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus, kami percaya Tuhan, apa yang diberkati oleh engkau akan diberkati oleh selama-lamanya. Semua percaya katakan amin.